Halo, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin lebih dalam soal catatan yang Anda bagikan kemarin. Ini menarik banget ya, soal konsep ujian dalam hidup, tapi dilihat dari sudut pandang spiritual tertentu. Ada gagasan yang lumayan bikin mikir di sini nih. Katanya, kesulitan hidup itu bisa jadi cara Tuhan ngebentuk kita. Sementara, keenakan hidup malah bisa jadi jebakan. Bener gitu ya kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi, sumber yang Anda punya ini kayak memetakan dua jenis ujian gitu. Datangnya dari sumber yang beda, terus tujuannya juga, wah bisa dibilang bertolak belakang. Satu buat membangun, satu lagi, ya buat menjatuhkan. Yuk, kita coba kupas bareng ya. Bentuknya kayak gimana, contohnya apa aja menurut sumber ini. Dan yang penting, gimana kita bisa bedain, plus responnya. Oke, sip. Mari kita bongkar ini. Mulai dari yang pertama dulu kali ya. Ujian yang katanya datangnya dari Tuhan. Ini disebut tujuannya bukan buat menghancurkan. Bukan buat itu, tapi lebih ke apa ya, menyaring dan memurnikan gitu. Kayak ada kutipan di Ibrani 12 ayat 6 itu kan intinya Tuhan itu mendidik orang yang Dia kasihi. Oke, mendidik ya. Terus Iya. gimana tuh bentuk didiknya? Nah, di sini dibedain lagi nih. Kalau buat yang dianggap belum nurut atau mungkin lagi agak jauh gitu, ujiannya itu bisa bentuknya kayak berkat yang ditarik sementara atau dikasih tekanan hidup. Biar apa? Biar orang itu sadar lagi terus balik arah. Oh, semacam wake up call gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya di catatan Anda, itu kan bangsa Israel yang muter-muter 40 tahun di padang gurun gara-gara ya ngeluh terus. Itu ada di kitab Bilangan, kalau nggak salah. Oke. Itu buat yang belum nurut. Terus, ada kondisi kedua kan? Ini buat yang udah dianggap nurut atau gimana? Tepat. Nah ini yang unik nih. Buat yang dianggap taat dan bisa dipegang omongannya, ujiannya malah bisa jadi lebih berat loh. Lebih berat. Kok gitu? Iya, jadi ini bukan hukuman, tapi lebih kayak tes kelayakan. Semacam, oke, kamu udah oke nih, siap nggak buat tanggung jawab yang lebih gede lagi? Contoh paling jelas ya Ayub. Ayub ya? Iya, dia kan dikenal soleh banget, lurus gitu ya di awal kitabnya. Tapi cobaannya kan, wah luar biasa berat. Tapi justru karena dia tetap setia, akhirnya dipulihkan, bahkan jadi contoh iman yang kuat, kayak disebut di Yakobus. Wah, jadi justru yang dipercaya itu yang bisa dapat ujian lebih berat ya? Ini agak beda ya sama pemikiran umum biasanya. Iya, bisa jadi, tapi ada peringatan juga kan di situ kalau yang tadinya taat, terus pas diuji malah gagal, kepercayaan itu bisa ditarik juga. Oh iya benar, ada contoh Raja Saul ya. Di 1 Samuel itu, gara-gara nggak taat pas diperintah, mandatnya sebagai raja dicabut. Persis. Ini kayak menggarisbawahi pentingnya kita menjaga iman dan ketaatan justru pas lagi diuji. Menurut pandangan sumber ini ya, konsistensi itu jadi kunci. Oke, paham. Nah, sekarang kita lihat sisi yang satunya nih, yang katanya kontras banget. Ujian dari si jahat atau iblis. Ini gimana gambarannya? Nah, ini dia nih yang seringkali nggak disadari. Menurut sumber Anda ini, ujian jenis ini seringkali datangnya itu dalam bentuk yang enak. Enak, maksudnya? Iya, kayak tawaran sukses, kenyamanan hidup, rasa aman secara finansial, popularitas mungkin. Tujuannya apa? Pelan-pelan bikin hati kita tuh jauh dari Tuhan. Bikin kita ngerasa, oke kok gue tanpa dia. Ingat nggak ayat di 2 Korintus yang bilang, iblis bisa nyamar jadi malaikat terang? Nah, kayak gitu. Yang bahaya, seringnya kita nggak ngeh kalau ini tuh lagi diuji sebenarnya. Wah, ngeri juga ya kalau nggak sadar. Contohnya siapa aja nih yang disebut di materi Anda? Ada Yudas Iskariot ya. Dia kan nggak menderita kayak Ayub, malah ditawari uang. Betul, ditawari uang terus ya tega jual Yesus kan. Akhirnya tragis banget. Atau itu, Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul. Kelihatannya sepele ya, nahan uang persembahan demi gengsi, tapi akibatnya fatal. Iya. Jadi ujiannya bukan penderitaan, tapi malah kesenangan atau keuntungan duniawi ya? Bisa dibilang gitu. Sumber Anda ini lalu pakai Daud sebagai contoh yang, wah penting banget. Dia ini unik soalnya. Uniknya gimana? Karena Daud ini pernah ngalamin dua-duanya dan responsnya beda. Dia pernah lulus ujian jenis pertama, yang kesulitan itu loh, pas dikejar-kejar Saul. Dia kan punya kesempatan bunuh Saul, tapi nggak mau, karena menghargai urapan Tuhan. Oh iya, di gua itu ya. Dia potong ujung jubahnya aja. Nah, itu dia. Tapi Daud juga pernah gagal parah pas diuji jenis kedua, ujian keenakan dan kuasa.
Yaitu kasus sama Bathsheba pas dia udah jadi raja. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya krusial banget soal Daud. Walaupun dia jatuhnya parah banget ya, pas lagi di puncak kuasa, ujian keenakan itu tadi, tapi cara dia respons pas ditegur Nabi Nathan itu luar biasa. Setuju. Dia nggak pakai ngeles, nggak cari kambing hitam, langsung jeder, nyesel banget. Tobatnya sungguh-sungguh. Itu kelihatan banget di responsnya ke Nathan, sama di Mazmur 51 itu kan isinya penyesalan dia. Iya, dalam banget itu mazmurnya. Dan poin penting yang digarisbawahi di sumber ini, walau Daud tetap nanggung konsekuensi dosanya loh ya, anaknya meninggal, keluarganya kacau. Tapi karena tobatnya itu sungguh-sungguh, Tuhan tetap pegang janjinya ke dia. Malah garis keturunannya lanjut terus sampai ke Yesus, kan disebut di awal Injil Matius, dan dia tetap dikenang sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi, yang dilihat itu respons hatinya setelah jatuh. Bukan berarti nggak berdosa itu nggak mungkin, tapi gimana reaksinya itu? Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, biar kita gampang ingat bedanya gimana. Jadi ya, kesimpulannya dari sumber ini, ada dua macam ujian. Satu dari Tuhan, tujuannya ngebentuk kita, mungkin kasih kepercayaan lebih, sering lewat kesulitan, tapi bikin kita makin dekat sama dia. Satunya lagi dari si jahat, niatnya jelas, ngejebak, dan ngerusak hubungan kita sama Tuhan. Seringnya lewat keenakan, ambisi duniawi, bikin kita ngerasa nggak butuh Tuhan lagi. Kuncinya, ya kita harus pintar-pintar ngenalin ini datangnya dari mana, terus nanggepinnya gimana. Oke, jadi poin utamanya, nggak semua yang susah itu otomatis hukuman dari Tuhan, dan sebaliknya, nggak semua yang enak dan nyaman itu otomatis berkat ya. Kalau menurut pandangan ini, ada ujian yang memang tujuannya membangun kita lewat tekanan, tapi ada juga jebakan yang bisa menghancurkan lewat keenakan. Gitu ya? Tepat sekali. Dan contoh Daud tadi ngajarin kita betapa pentingnya pertobatan yang cepat dan sungguh-sungguh. Kalau ya namanya manusia, kita jatuh fokusnya bukan pada kesempurnaan untuk nggak pernah salah sama sekali, tapi lebih ke gimana hati kita setelah kita sadar kita salah. Nah, tips bijak yang disaranin di catatan Anda itu kan termasuk ya jaga terus hubungan sama Tuhan, periksa lagi motif di balik keanakan atau kesuksesan yang datang, jangan lengah pas lagi merasa aman atau di puncak, dan kalau memang salah, ya tobat beneran, jangan setengah-setengah. Sip. Mudah-mudahan ya obrolan kita kali ini bisa kasih Anda semua perspektif baru buat memahami berbagai situasi dalam hidup, sesuai dengan apa yang mungkin Anda cari dari materi ini. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang. Coba deh renungkan, kira-kira keenakan atau kesuksesan mana nih dalam hidup Anda sekarang yang mungkin perlu Anda periksa lagi sumber dan tujuannya. Untuk memastikan aja sih, ini sejalan kak ya sama pertumbuhan yang sejati yang Anda inginkan?